saya sekitaran 5 jam udah ada di atas genteng. Hujan intensitas tinggi pada Senin 3 Maret malam hingga Selasa 4 Maret 2025 dini hari menyebabkan banjir di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari jembatan itu air meluap. Air meluap awalnya dikit, tambah-tambah lama-lama tinggi. Nah, dari setelah tinggi itu sampai sekarang ini mungkin di perkiraan itu kurang lebih di jalan raya hampir 4 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi mencatat 7 kecamatan terdampak banjir, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Sebagian wilayah bahkan terendam banjir hingga ketinggian 3 meter. Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, hujan disertai kiriman air dari hulu sungai menyebabkan banjir di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Cibarusah, Serang Baru, Setu, Cikarang Utara, Cibitung, dan Tambun Utara. BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan ketinggian air banjir yang mencapai 1,5 meter di sebagian wilayah. BPBD Kota Bekasi mengerahkan sejumlah perahu karet untuk mengevakuasi warga terdampak banjir dan mendistribusikan bantuan logistik. Datangnya air itu tidak sedikit-sedikit, tidak langsung pure gitu. Terlanjur ketakutan karena airnya tinggi banget. Motor saya kerendam satu, dua-duanya mungkin kerendam di sini. Lebih parah dari 2020. Lebih parah dari 2020. Lebih parah. Ini pada saat kejadian banjir atau airnya naik itu reaksi orang yang di rumah seperti apa, Bu? Apakah tiba-tiba tinggi atau memang berangsur dari rendah ke tinggi itu waktunya lama? Sementara sih agak rendah, tapi langsung pintu jebol langsung tinggi. Intinya air gedenya itu dari jam 1, jam 2 itu udah parah-parahnya, udah sampai ke atas lah, udah orang saya aja tadi termasuk tidur di atas air. Di atas air? Iya, kasurnya kan basah. Allahu Akbar. Bahkan di lantai 2 pun masuk air, Bu? Iya, masuk air 2 meter. Masuk air di atas. Makanya kita kulkas, motor, freezer. Ya kalau data-data SDM semua selamat gitu. Ya. Surat-surat semua selamat ya, Bu ya? Alhamdulillah selamat. Meski demikian, sejumlah warga terpaksa harus menunggu berjam-jam di atap rumahnya sebelum datangnya bantuan. Kita persisnya di Pondok Gede Permai, lapangan RW 8. Ini lapangan nih. RW 8. Taman bermainnya udah kelelap. Iya, saya kan lantai 2-nya nggak full sampai ke depan. Jadi saya keluar dari jendela biar bisa saya minta dievakuasi. Karena lantai 2 saya di belakang. Dari 2 jam yang lalu, tapi belum nyampe-nyampe, katanya mau datang, mau OTW sampai sekarang. Jadi saya sekitaran 5 jam udah ada di atas genteng. Menunggu bantuan. Saya mau minta evakuasi karena anak saya sudah nangis terus, kepanasan di dalam, listrik mati, ya. Gelap. Umur berapa, Bu? Anak saya umurnya sekitaran 19 bulan. 19 bulan. Selain merendam parah permukiman warga, banjir juga merendam jalan-jalan raya sebagai akses utama transportasi warga di Kota Bekasi. Meski demikian, ada juga warga yang nekat menerobos aliran banjir yang merendam jalan raya. Akibatnya, mobil yang ia kemudikan justru ikut terseret derasnya arus banjir. Beruntung, pengemudi tersebut berhasil keluar dan menyelamatkan diri meski sempat terseret derasnya arus banjir. Banjir juga memporak-porandakan fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, dan infrastruktur lainnya. Jam 4 subuh, air masuk ke dalam basement di gedung E dan gedung F. Jadi layanan di gedung E dalam kondisi yang terganggu karena ada pemadaman listrik. Karena dikhawatirkan terjadi konsleting, kita melakukan evakuasi pasien perpindahan ya dari gedung satu ke gedung berikut, ke gedung lainnya. Datangnya banjir besar yang tak terduga oleh sebagian warga ini memicu kepanikan.
Di tengah hantaman arus banjir yang semakin membesar, sebagian pedagang di pusat perbelanjaan ini terus berusaha menyelamatkan diri beserta barang dagangan mereka. Sementara itu, ribuan kendaraan yang tengah terparkir di sejumlah fasilitas publik juga turut terendam banjir, seperti di stasiun kereta Bekasi yang terdampak parah. Jalur-jalur transportasi dan aktivitas warga Bekasi pun nyaris lumpuh akibat banjir besar di awal Maret 2025 ini. Banjir parah ini bahkan turut berdampak pada lahan pertanian dan peternakan warga. Akibatnya, warga mengalami kerugian material dan imaterial yang tak sedikit. Berdasar hasil kaji cepat BNPB pada 5 Maret 2025, sedikitnya 61.000 jiwa lebih dari 18.000 kakak terdampak banjir di Bekasi. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun banjir membuat mobilitas dan aktivitas warga terganggu. Ini menimpa seluruh wilayah Jabodetabek. Yang parah adalah Kota Bekasi. Dari 11 kecamatan ada 8 kecamatan yang terkena banjir. Sekarang masih dilakukan penanganan. Ya. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat yang kelihatannya parah, Kabupaten Bogor dengan Bekasi. Ya. Untuk Depok dan Tangerang ini masih ada juga beberapa titik banjir, tapi kondisinya lebih kecil dibandingkan daerah-daerah seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Setelah mengalami banjir parah pada tahun 2020, wilayah Jabodetabek kembali dilanda banjir besar pada awal Maret 2025. Banjir kali ini bahkan membuat wilayah Bogor porak-poranda dan aktivitas warga di Bekasi nyaris lumpuh. Fenomena banjir besar yang selalu berulang di Jabodetabek dalam siklus 5 tahunan ini seolah tak pernah ada solusinya. Jadi saya sekitaran 5 jam udah ada di atas genteng. Awal Maret 2025 menjadi nestapa bagi sebagian warga penghuni wilayah Jabodetabek. Intensitas hujan yang tinggi di sepanjang daerah aliran sungai membuat sekitar 13 sungai yang mengalir melintasi wilayah ini meluap. Banjir besar pun tak terelakkan, kemudian aksi tanggap darurat bencana banjir dijalankan. Namun, derasnya arus banjir yang menerjang kawasan membuat proses evakuasi warga korban banjir terkendala. Perahu karet yang digunakan oleh tim terbalik. Seorang balita yang berada di atas perahu itu pun hanyut terseret derasnya arus banjir. Balita malang ini kemudian ditemukan tewas. Duka warga akibat bencana banjir kembali terulang. Awal mula ceritanya, dia mau keluar, dievakuasi sama damkar. Ternyata kan karena di gang itu arusnya kencang, damkar tidak bisa evakuasi. Terjadilah perahu kakak ipar saya terbalik. Deras sekali sampai damkar itu tidak bisa menyelamatkan kakak ipar saya dan ponakan saya. Gimana ya? Salahnya sih damkar tidak ngasih pelampung untuk
korban. Seandainya korban dikasih pelampung, nggak bakal terjadi seperti ini. Harapan saya ke depannya lebih baik lagi untuk korban selanjutnya, semoga tidak ada yang seperti ini lagi. Setelah mengalami banjir parah pada tahun 2020, Jabodetabek kembali dilanda banjir besar pada awal Maret 2025. Hampir seluruh wilayah di Jabodetabek terkena dampak banjir. Saya dari tadi malam memantau mengenai banjir kiriman ini, dan saya bersyukur stakeholder atau dinas terkait mereka sejak awal sudah mempersiapkan diri, baik itu urusan sosial, urusan sumber daya alam, dan juga hal yang berkaitan dengan, karena ini kan bulan puasa. Saya menyampaikan kepada mereka semua termasuk Pak Sekda, terus menerus hidup saya jadi berubah dari kemarin diteror urusan banjir gitu ya. Tapi saya dengan senang hati ingin menangani ini secara sungguh-sungguh. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu, karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan, dan kami akan melakukan itu. Jabodetabek seolah dikepung banjir, Jakarta banjir, Depok banjir, Tangerang banjir. Banjir kali ini bahkan membuat wilayah Bogor dan Sukabumi porak-poranda. Waspada ya, Cai Ciliwung naik ke luhur. Cai Ciliwung naik ke luhur, kan dihanap. Yo, ya Allah, Akbar, ya Allah. Ya, sekarang makin dalam. Jadi longsor untuk di badan jalan tidak bisa akses. Lokasi Jalan Cisampai, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banjir besar di awal bulan Ramadan ini membuat aktivitas warga di Bekasi nyaris lumpuh. Banjir besar yang tak seperti biasanya ini kemudian menjadi perhatian pemerintah. Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, pemerintah pusat melalui BNPB mendukung kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak pada masa tanggap darurat banjir di daerah Jabodetabek. BNPB mengimbau untuk pemerintah daerah dan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, dan mempersiapkan kebutuhan dasar yang diperlukan, serta mengikuti instruksi petugas berwenang. Sejumlah pejabat pemerintah pusat pun datang ke lokasi banjir di Bekasi yang tak kunjung surut setelah beberapa hari. Mulai dari Wakil Presiden, 2 Menteri Koordinator, hingga Presiden turut meninjau lokasi banjir dan berdialog dengan warga korban banjir. Iya, berapa? Sama Senin kan, ya, untuk dicek apa yang tidak akan bisa kita. Pak Dadang, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sudah ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya tapi mereka makannya belum sampai belum ya di Kecamatan Babelan. Ya hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir ini. Sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana pengiriman. Fenomena banjir besar yang selalu berulang di Jabodetabek dalam siklus 5 tahunan ini memang seolah tak pernah ada solusinya. Cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan di sepanjang daerah aliran sungai, terutama di wilayah hulu sungai, ditengarai menjadi faktor pemicu banjir parah di wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025. Sederet faktor lain seperti banyaknya sampah di sungai, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan, longgarnya rencana tata ruang wilayah, buruknya sistem drainase, serta infrastruktur pengendali banjir yang tak berfungsi optimal. Meski mafhum dianggap menjadi pemicu bencana banjir, namun terkesan tak ditangani dengan sepenuh hati.
Setelah banjir besar melumpuhkan wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, banjir besar kembali melanda wilayah ini pada awal Maret 2025. Banjir parah ini menenggelamkan permukiman, jalanan, dan fasilitas publik. Kali ini, Bekasi menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali terjadi, namun intensitas dan dampaknya terlihat semakin parah dari tahun ke tahun. Cuaca ekstrim dan tingginya curah hujan di sepanjang daerah aliran sungai, terutama di wilayah hulu sungai, ditengarai menjadi faktor utama pemicu banjir parah di wilayah Jabodetabek pada awal Maret 2025. Pemerintah pun melakukan modifikasi cuaca untuk meminimalisir resiko terjadinya bencana banjir. Namun, banjir adalah bencana ekologi yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti cuaca ekstrim, tapi juga disebabkan perilaku manusia yang merusak keseimbangan lingkungan. Dalam rapat bersama dengan Komisi 5 DPR RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengatakan, bencana banjir yang melanda wilayah Bekasi beberapa waktu lalu tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrim. Menurutnya, banjir yang cukup parah itu juga dipengaruhi oleh faktor perubahan lingkungan, sebab intensitas curah hujan di wilayah Bekasi ketika banjir terjadi tidak setinggi pada tahun 2020 silam. Kondisi cuaca di bulan Maret bahwa ternyata dari data dan fakta yang kami lihat dari satelit tanggal 3 Maret yang lalu sebelum banjir adalah awan-awan itu ada 3 gerombolan yang berbahaya yang terus kami gencarkan peringatan dini. Gerombolan pertama itu yang jatuh di Jawa Barat, awan hampir memenuhi seluruh provinsi Jawa Barat. Kedua di Lampung dan Palembang, ketiga di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dan Barat. Nah, yang paling besar di nomor 3, disusul nomor 2, dan terakhir yang paling kecil di nomor 1. Tetapi banjirnya yang paling dahsyat justru di nomor 1. Dan curah hujan di nomor 1, contohnya Bekasi, itu curah hujannya jauh lebih rendah daripada, jadi peta sebelah kanan, Bekasi itu coba ditunjuk yang warna merah, itu curah hujannya sekitar, ini peta yang sebelah kanan ya, 141 ya, 103, 141. Sebelumnya tahun 2020 itu 236. Tapi banjirnya justru yang curah hujannya lebih rendah, banjirnya sampai ke atap. Yang saat itu curah hujannya sampai 236, banjirnya tidak setinggi itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana lingkungannya yang telah berubah, dan barangkali juga tata kelola airnya, karena nampak sekali dari peta ini. Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas adalah 2 sungai penting yang mengalir di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua sungai ini merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai atau DAS yang lebih besar, yaitu DAS Kali Bekasi. Aliran kedua sungai ini akhirnya menyatu dan membentuk Sungai Bekasi yang kemudian mengalir ke Laut Jawa. Sungai Bekasi memiliki peran penting dalam mengalirkan air dari wilayah hulu di wilayah Bogor ke hilir di Bekasi dan Jakarta. Bencana banjir yang terjadi di Bekasi terkait erat dengan sejumlah masalah di sepanjang aliran sungai ini, termasuk penyempitan badan sungai, tingginya laju sedimentasi, dan alih fungsi lahan yang secara serampangan dilakukan secara masif baik di daerah hilir maupun di daerah hulu sungai. Kawasan puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Sebagai daerah resapan air, kawasan ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, termasuk Sungai Cikeas dan Kali Bekasi, serta 13 sungai lain yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Kawasan ini juga dikenal dengan objek wisata alamnya yang menjadi daya tarik pariwisata. Namun, laju pembangunan di wilayah ini justru mengancam daya dukung lingkungannya. Ironisnya, sejumlah infrastruktur yang mengancam lingkungan ini justru dimiliki oleh pemerintah. Ini kita lagi di
areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis ya, yang dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kolam begitu. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, sudah dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami. Peringatan sudah, Pak? Sudah, melakukan peringatan, kemudian pemanggilan. Diminta bongkar sendiri sudah. Iya. Dan tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Walaupun itu adalah lembaga bisnis, lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat. Kita ngasih contoh pada seluruh warga di Jawa Barat. Ya. Terima kasih. Ada alatnya? Maksud ada alatnya? Siap. Kita mulai bongkar hari ini. Sederet faktor lain seperti banyaknya sampah di sungai, alih fungsi daerah resapan air menjadi bangunan, longgarnya rencana tata ruang wilayah, buruknya sistem drainase, serta infrastruktur pengendali banjir yang tak berfungsi optimal. Meski mafhum dianggap menjadi pemicu banjir, namun terkesan tak ditangani dengan sepenuh hati. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Bencana banjir bahkan telah menjadi persoalan manusia penghuni wilayah ini sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal yang sebenarnya lumrah terjadi karena bentang alam pembentuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sejatinya adalah lembah sungai yang berbentuk dataran banjir. Dataran yang terbentuk dari proses pengendapan material subur yang dibawa oleh sekitar 13 sungai yang mengalir melintasi wilayah ini. Dari daerah hulu di pegunungan wilayah Bogor hingga ke Laut Jawa. Kawasan puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Kawasan ini memiliki peran vital dalam penataan sumber daya air di kawasan metropolitan. Sebagai daerah resapan air, kawasan di hulu sungai ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, seperti Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, Sungai Bekasi, serta 13 sungai lain, termasuk Sungai Ciliwung yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Namun, alih fungsi lahan menjadi permukiman dan pembangunan infrastruktur yang serampangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan telah mengurangi daya serap air. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan bencana banjir di wilayah hilir. Pemerintah pusat bahkan telah membangun 2 bendungan besar sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah ini. 2 bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi
banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT itu akan mengurangi wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Bendungan ini menjadi bendungan kering yang pertama dibangun di Indonesia. Namun, bendungan kering ini dinilai belum optimal untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Pada tahun 1619, Jan Pieter Sengkun, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran, sebagaimana kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia pun kemudian dibangun dengan dikelilingi parit-parit dan tembok kota, serta dilengkapi dengan kanal air. Dengan kanal-kanal itu, JP Kun berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan dengan sebuah terusan lurus yang membelah kota Batavia menjadi dua bagian. Namun, sistem kanal ini ternyata tidak mampu mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada tahun 1932 dan 1933. Sebelumnya, Batavia juga pernah mengalami banjir besar pada tahun 1918 dengan skala banjir yang terus meningkat dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Banjir besar itu terjadi setelah dibukanya hutan-hutan di pegunungan di daerah selatan Bogor untuk areal perkebunan, perumahan, pertokoan, dan infrastruktur lain. Banjir di wilayah Jabodetabek saat ini bahkan telah menjadi permasalahan pada zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Jakarta Utara saat ini menuliskan bahwa Raja Tarumanegara saat itu, Purnawarman, membuat dua saluran air, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Sungai Candrabaga sepanjang sekitar 11 km yang diperkirakan menjadi Sungai Bekasi saat ini dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir dan irigasi pada masa itu. Saya bilang banjir itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena ya dalam desain ya sistem pematusan suatu kawasan wilayah atau kita sebut juga dengan drainase, kita itu menghitung misalkan kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun, 15 tahun, sampai 50 tahun, sampai 100 tahun. Artinya apa? Ada probability yang kita izinkan kejadian tadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu, sehingga akan mempengaruhi desain dari infrastrukturnya tadi. Which is itu artinya probability-nya ada. Kenapa? Paris juga banjir, London juga banjir, mana-mana banjir gitu. Nah, tapi tadi mereka punya ukuran bahwa ini akan boleh terjadi hanya 25 tahun sekali. Ini akan boleh terjadi cuma 100 tahun sekali. Nah, konsekuensinya apa? Mereka butuh infrastruktur dengan biaya yang lebih mahal sekali dan butuh sistem drainase yang lebih andal. Singapura juga banjir beberapa minggu yang lalu gitu kan. Nah, persoalannya tadi kita tidak siap dengan infrastruktur. Itu pertama. Kedua adalah ya di luar negeri mereka betul-betul ketat sekali dengan pengendalian ruang, terutama ruang hulu. Kenapa? Karena kota itu kan hanya menampung dari hulu sebagian besar dalam kota, ya sebagian gitu. Karena konteksnya dengan Jakarta dan sekitarnya, terutama Bekasi ya, hulunya kan berubah dengan sangat cepat sekali. Di ruang resapan sudah berkurang, ya, dan dasnya juga rusak. Daerah aliran sungai adalah jaringan sungai-sungai yang membentuk aliran air permukaan dari wilayah hulu di pegunungan hingga wilayah hilir dan bermuara di laut. Karakter aliran sungai bersifat rentan, bervariasi, dan berbeda untuk tiap wilayah karena dipengaruhi oleh kondisi geohidrobiologis tempat, antara lain distribusi curah hujan, kondisi geologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa daerah aliran sungai telah membentuk peradaban manusia sejak zaman dahulu kala, termasuk peradaban-peradaban besar di wilayah Nusantara. Lantas, sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengatur sumber daya air di negeri ini yang sekitar 76 juta jiwa penduduknya beresiko terdampak bencana banjir?
Sejarah mencatat, banjir besar di Jabodetabek telah terjadi sejak masa kolonial Belanda. Mulai tahun 1621, 1654, 1873, 1909, dan 1918. Rencana pengendalian banjir melalui pembangunan banjir kanal barat dan banjir kanal timur pun sudah mulai dicanangkan sejak tahun 1918. Jumlah kejadian banjir di Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa dekade terakhir cenderung mengalami peningkatan. Banjir hampir terjadi setiap tahun, namun banjir terbesar dalam sejarah Jakarta terjadi dalam 3 dekade terakhir. Banjir parah pada tahun 2007 merupakan banjir paling buruk dalam sejarah dengan jumlah korban terdampak mencapai 520.000 jiwa. Data BNPB menunjukkan bahwa total jumlah korban terdampak banjir di Jakarta pada periode 2002 hingga 2019 mencapai hampir 2 juta jiwa. Banjir besar juga kembali terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 dan yang terkini pada awal Maret 2025. Hal ini menunjukkan besarnya kerugian jiwa, harta benda, dan kerugian imaterial akibat banjir. Faktor penyebab banjir sangatlah kompleks, mulai dari curah hujan yang tinggi, perubahan penggunaan lahan yang pesat di daerah aliran sungai, penyempitan badan dan bantaran sungai akibat peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan sampah, penurunan tanah baik secara alami maupun kegiatan manusia, pasang surutnya air laut dan kenaikan muka air laut, serta masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap fungsi dan manfaat sungai. Catatan sejarah menunjukkan bahwa daerah aliran sungai telah membentuk peradaban manusia sejak zaman dahulu kala, termasuk peradaban-peradaban besar di wilayah Nusantara. Karakter aliran sungai bersifat rentan, bervariasi, dan berbeda untuk tiap wilayah karena dipengaruhi oleh kondisi geohidrobiologis setempat, antara lain distribusi curah hujan, geologi, dan sosial budaya masyarakat. Sehingga hilangnya daya dukung lingkungan sungai akibat intervensi manusia seringkali memicu bencana ekologi. Data Kementerian PUPR pada kejadian banjir di Jabodetabek pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat kombinasi pengaruh sistem sungai dan drainase terhadap terjadinya bencana banjir. Kawasan Jakarta dan sekitarnya termasuk dalam wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tahun 2015, wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tersusun oleh 15 daerah aliran sungai atau DAS. Upaya penyusunan master plan pengendalian banjir di wilayah ini sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda, meski hanya terbatas untuk area kota Batavia saja. Saat ini, master plan pengendalian banjir wilayah Jakarta yang dijadikan acuan adalah master plan yang dirilis pada tahun 1973, meski dengan sejumlah review dalam beberapa dekade belakangan. Bencana banjir di Jabodetabek hampir terjadi setiap tahun dengan kecenderungan peningkatan baik secara frekuensi maupun intensitasnya. Terdapat banyak faktor penyebab banjir, mulai dari faktor teknis seperti meteorologis dan perubahan iklim, tutupan lahan, kondisi badan dan bantaran sungai, pendangkalan akibat sedimen, sampah, penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, hingga faktor non-teknis seperti sosial ekonomi, budaya dan pendidikan, serta implementasi peraturan atau kebijakan. Sementara itu, peraturan atau kebijakan yang terkait dengan manajemen banjir di Indonesia juga telah ada, baik dari aspek pengelolaan maupun pengembangan infrastruktur pengendali banjir. Namun, jelas sekali terlihat indikasi adanya kendala dalam penerapan peraturan atau kebijakan tersebut di lapangan. Stempun ini berfungsi ganda sebagai pengendali banjir, juga sebagai pengolah air limbah. Jadi memang ini problem di Jakarta, masalah lahan untuk treatment. Kemudian untuk waduk memang karena prioritas utama memang banjir ya. Jadi begitu nanti ada ketinggian tertentu, level tertentu, dia harus dipompa. Jadi memang fungsi pengendali banjir dan pengolah limbah ini kadang tidak bisa berjalan bersama gitu. Untuk peningkatan kapasitas memang butuh sistem yang lebih mampu menangani kapasitas yang lebih besar gitu.
Iya, berapa? Sama Senin dan cek apa yang kita akan cek. Pak Dadan, saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sudah ke sana? Ya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai belum ya. Di Kecamatan Babelan. Ya, hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir ini. Sekolah dasarnya SDN 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana Selain itu, banjir sebagai bencana ekologi bukan hanya terjadi di wilayah Jabodetabek saja. Di Indonesia, terdapat tidak kurang dari 70.000 batang sungai, mulai dari induk sungai yang besar hingga anak-anak sungai yang kecil. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengahnya masuk dalam kategori kritis, yaitu kering di musim kemarau dan banjir meluap di musim hujan, serta tercemar oleh limbah. Lantas, sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengatur sumber daya air di negeri ini, yang sekitar 76 juta jiwa atau hampir seperempat jumlah penduduknya beresiko terdampak banjir?